Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
tetap Allah, Kau tetap sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom, selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukurlah Bapak Ibu setia di rumah mengikuti pemahaman Alkitab. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang baik, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan kuduskan kami, hati, pikiran kami, pendengaran kami, supaya firman Allah yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar boleh tertanam di hati kami. Khususnya hamba yang akan menyampaikan firman Allah, Tuhan mengurapi, sehingga firman Allah itu benar-benar menjadi berkat bagi setiap yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul, melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Siapa saja dia, kalau dia mau melarikan diri kemana saja, pasti Tuhan akan ambil dia dari sana. Itulah sebabnya saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tetap setia untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Saya akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-68 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Amin firman Allah. Puji Tuhan, firman Allah katakan Allah bangkit, terseraklah musuh-musuhnya. Mengapa demikian? Tentunya musuh Tuhan, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan di dalam hidup mereka, itu adalah musuh Tuhan. Tapi orang-orang benar tetap kuat di hadapan hadirat Tuhan. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Jadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, membenci Tuhan, mereka itu akan melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka tidak suka dengan Tuhan. Mari kita lihat di Alkitab, orang yang melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kita buka di dalam Yunus pasal yang ke-1, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yunus 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Allah. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Mari kita perhatikan dulu pembacaan ini sebelum kita lanjutkan pembacaan selanjutnya. Firman Tuhan datang kepada Yunus. Yunus diperintahkan untuk memberitakan firman Allah ke kota Nineve. Tapi apa yang terjadi dengan Yunus? Kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis,
jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus ini mendapat suara Tuhan supaya dia pergi memberitakan firman ke kota Nineve. Tapi lain, Yunus berpikir lain, bukan pergi berangkat, tapi dia mau melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Apa akibatnya? Orang yang melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sudah pasti ada akibatnya. Mengapa? Karena Tuhan yang perintahkan dia. Tapi karena dia tidak mau dengar suara Tuhan, dia mengikuti kehendaknya sendiri. Dia coba-coba melarikan diri. Apa bisa dia melarikan diri dari Tuhan? Sudah jelas tentunya tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan Maha Kuasa di semesta alam, juga dalam hidup manusia. Coba saya akan baca akibatnya. Yunus 1 ayat 4 dan 11 dan 12 dan 15. Yunus 1 ayat 4 dan 11 sampai 12 dan ayat 15. Demikian firman Allah. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Puji Tuhan. Ketika Yunus sudah senang-senang di atas kapal, tiba-tiba turunlah angin deras. Terjadilah badai yang besar. Tentunya orang-orang yang ada di atas kapal itu semuanya menjadi takut. Tapi firman Allah katakan, Yunus tenang aja, ya. Dia turun ke bawah, tidur di bawah. Dan apa yang terjadi? Coba saya baca dulu ayat yang ke-12, dikatakan begini. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Puji Tuhan. Jadi ketika Yunus dilihat orang-orang yang ada di kapal itu gerak-geriknya lain. Jadi kalau orang itu sudah bersalah, lain gerak-geriknya, cara hidupnya sudah lain. Akhirnya ketika diundi, ternyata Yunus yang bersalah. Jadi ketika ditanya, dia katakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kemudian ayat 15 katakan, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Jadi karena Yunus yang bersalah, dia katakan, buang aku ke laut, maka laut akan menjadi tenang. Sekarang laut sudah menjadi tenang. Bagaimana dengan Yunus yang diutus oleh Tuhan ke kota Nineve ini? Apa habis perkara? Belum. Yunus ada di dalam laut. Yunus ada dalam kuasa Allah. Jadi masih terjamin keamanannya, sekalipun dia sudah dibuang ke dalam laut. Siapa yang menolong Yunus? Kira-kira siapa yang menolong Yunus yang sudah ada di dalam laut? Apa dia sudah tenggelam? Apa dia sudah meninggal dunia? Tidak. Coba saya akan baca di dalam Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal pertama ayat 17 dan Yunus 2 ayat 1 dan 10. Kira-kira siapa yang menolong Yunus?
Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi bukan tim penolong yang datang menolong Yunus, tetapi justru Tuhan sudah menyediakan ikan besar. Kalau ikan kecil, tidak mungkin menelan Yunus. Tuhan tolong melalui ikan besar. Kalau Elia dulu di tepi sungai Kerit, yang menolong Elia masalah makanan adalah burung gagak. Kalau di sini, di dalam laut, ikan besar yang datang menelan Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, Yunus tetap hidup. Mengapa? Karena Yunus ada dalam kuasa Tuhan. Jadi tidak mengapa-apakan Yunus. Dia tetap selamat. Dan firman Allah katakan ketika Yunus ini ada dalam perut ikan, ayat pasal 2 ayat 1 katakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Luar biasa. Yunus masih bisa berdoa sekalipun dalam perut ikan. Dia ingat kekurangannya, dia ingat kesalahannya. Dia minta ampun kepada Tuhan. Berdoa minta kepada Tuhan, tentunya mohon pertolongan. Dia bertobat tentunya. Dia mau melakukan perintah Tuhan. Sehingga ayat yang ke-10 pasal 2 katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan. Jadi cukup jelas kebenaran firman Allah ini. Untung Yunus itu tidak dikunyah-kunyah oleh ikan itu. Ditelan. Jadi masih hidup. Dan dia berdoa, minta pengampunan. Tuhan berfirman kepada ikan, bawa Yunus ke darat. Muntahkan dia ke darat. Kemudian Yunus sadar dan memberitakan firman di kota Nineve. Puji Tuhan atas kesadaran Yunus. Yunus 3 ayat 1 sampai 3a. Yunus 3 ayat 1 sampai 3a. Demikian firman Allah. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Sampai di sini. Setelah Yunus sudah dimuntahkan oleh ikan ke darat, Tuhan berfirman kepada Yunus kembali, suruh berangkat ke kota Niniwe. Apa Yunus masih berpikir, aduh saya mau melarikan diri lagi? Tidak berpikir seperti itu. Dia sudah menyadari keberadaan hidup, bahwa dia akan mengikuti perintah Tuhan, harus memberitakan firman Tuhan ke kota Niniwe. Jadi Tuhan sudah persiapkan Yunus ini untuk memberitakan kabar keselamatan itu di kota Niniwe. Karena apa? Karena orang-orang di sana berbuat jahat, melanggar hukum Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang-orang di kota Niniwe? Bertobat dan keselamatan. Saya akan baca di dalam Yunus pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Allah. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain gabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain gabung, lalu duduklah ia di debu. Lalu atas perintah raja,
dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Luar biasa firman Allah yang disampaikan oleh Yunus penuh dengan kekuatan kuasa ilahi, sehingga sangat menyentuh hati orang-orang yang ada di kota Nineve sampai kepada raja berita itu. Dan apa yang terjadi? Mereka mau bertobat. Cara mereka ada perintah dari raja supaya semua harus berpuasa sampai pada binatang. Tidak boleh makan rumput, semua harus berpuasa. Mereka sadar dengan perbuatan mereka. Karena apa? Karena kebenaran firman Allah. Jadi firman Allah yang keluar dari mulut Yunus itu dari Allah sendiri. Ada kuasa ilahi sehingga buat orang itu takut dengan Tuhan. Mereka mau berpuasa di hadapan hadirat Tuhan. Mereka mau minta pengampunan dari Tuhan, segala perbuatan jahat mereka tanggalkan. Saya membaca di ayat lain, perbuatan orang-orang yang di kota Nineve ini sangat jahat. Dikatakan penumpahan darah demi penumpahan darah. Jadi begitu jahat perbuatan mereka. Tapi bersyukurlah ketika firman Allah itu datang, mereka mau bertobat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika kita mendengar firman Allah ini, kemudian menyentuh hati kita, kira-kira ada apa di dalam hati Bapak Ibu saat ini yang menghambat kehadiran Allah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu? Mari kita koreksi. Kita tanggalkan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Dia akan memberkati kita dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, dengan damai sejahtera, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kita diberkati oleh Tuhan. Saya akan menutup dengan 2 ayat, Yunus 3 ayat 10 dan Yunus 4 ayatnya yang ke-11. Yunus 3 ayat 10, demikian firman Allah. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Luar biasa, ketika Allah melihat pertobatan orang-orang yang ada di kota Nineve ini, Allah tidak jadi menghukum mereka. Dengan kalimat firman Allah ini, mengingatkan kepada saya dan saudara, perbuatan jahat apapun yang kita lakukan, ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, pasti pengampunan itu akan datang. Dan ini contoh yang begitu baik, perlu kita perhatikan dan kita ambil dalam hidup kita. Kita terapkan terus-menerus dari hari yang ke sehari. Yunus 4 ayat 11 dikatakan begini, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Sampai di sini. Jadi penduduk kota Nineve itu dikatakan di dalam firman Allah ini 120.000 orang. Sekali khotbah, Yunus memenangkan 120.000 orang. Luar biasa. Mereka bertobat, menerima Tuhan di dalam hidup mereka, menerima firman Allah dalam hidup mereka. Dan bagaimana dengan Yunus? Yunus tentunya tidak senang kalau kota Nineve ini diselamatkan.
maunya Yunus harus dihukum. Tapi itu tidak seperti di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Kalau perlu semua umat diselamatkan. Tetapi itu tergantung dari setiap orang. Tergantung dari setiap saya dan saudara. Kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, mulai sekarang ini kita jaga iman kita. Kita jaga hidup rohani kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin takut dengan Tuhan. Melakukan firman Allah dengan setia dan taat. Keselamatan sudah menunggu kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah sudah disampaikan. Pada jam ini hamba-Mu terbatas. Tapi kuasa firman Allah dan Roh Kudus tidak terbatas. Meteraikan firman Allah itu di lubuk hati kami yang dalam. Roh Kudus beri kemampuan bagi kami untuk melakukan firman Allah dengan baik. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.